surat. Amankan kita bilang, namun yang bersangkutan tidak bersedia dan merusak kendaraan sendiri. Pelanggarannya, yang bersangkutan tidak menggunakan helm depan belakang, sudah ditindak dengan tilang. Yang bersangkutan merusak motor sendiri. Ya, selamat pagi teman-teman. Kita hari ini akan membahas lagi tentang dosa-dosa maut yang lainnya, seperti yang tadi teman-teman telah saksikan di video itu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang itu, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27, beginilah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa kesan teman-teman setelah tadi menyaksikan video yang barusan? Sungguh mengerikan ya kalau melihat orang marah sampai seperti itu. Padahal alasan dia marah hanya gara-gara ditilang oleh polisi, kemudian motor yang harganya bisa puluhan juta itu dirusak begitu saja. Ya teman-teman, sebenarnya kita sudah membahas tentang kemarahan ketika kita mempelajari serial Khotbah di Bukit. Masih ingat? Hari ini kita akan membahas tentang wrath atau anger itu lebih dalam sebagai salah satu dari dosa yang paling berbahaya. Tentu saja semua dosa berbahaya, akan tetapi kemarahan dan 6 dosa lainnya yang akan kita bahas satu persatu ini adalah 7 dosa yang dikategorikan oleh Bapak Gereja ke dalam 7 dosa maut. Mengapa dikatakan 7 dosa maut? Sebab 7 dosa ini adalah dosa yang berpotensi melahirkan dosa-dosa lainnya dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dosa kemarahan tentu sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dosa yang kelihatannya sepele dan sering kita abaikan. Nah, mari kita lihat lebih dalam tentang dosa kemarahan atau wrath atau anger itu. Dalam bahasa Inggris, kata wrath adalah kata yang lebih kuat untuk menunjukkan kemarahan atau anger. Wrath biasanya diterjemahkan sebagai murka. Nah, supaya kita tidak bingung, mari kita sepakati kita gunakan istilah yang sama saja, yaitu kemarahan. Banyak orang yang salah paham tentang istilah kemarahan. Banyak orang yang salah paham dan menganggap bahwa orang Kristen tidak boleh marah. Kalau kalimat ini hanya berhenti sampai di sini saja, tentu ada sesuatu yang keliru. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Kemarahan itu adalah luapan emosi yang terjadi karena ada realitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang diharapkan dan kita tidak bisa menerimanya. Jadi ada satu realitas yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita tidak bisa menerima itu. Makanya kita marah. Di dalam Alkitab ada banyak peristiwa yang menunjukkan contoh tentang kemarahan. Di Perjanjian Lama beberapa kali digambarkan Allah itu murka terhadap bangsa Israel yang berulang kali memberontak menyembah berhala. Musa juga pernah marah kepada bangsa Israel ketika dia turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu dan mendapati bahwa bangsa itu sedang menyembah patung lembu emas yang mereka buat. Karena marah, Musa langsung mencampakkan 2 loh batu itu. Seorang nabi di Perjanjian Lama bernama Yunus juga dikatakan pernah marah kepada Tuhan setelah Tuhan menyelamatkan bangsa Niniwe dari penghukumannya karena bangsa Niniwe itu akhirnya bertobat. Yunus marah karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia marah karena Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Niniwe. Di Perjanjian Baru ada sebuah kisah yang terkenal tentang kemarahan Yesus, yaitu ketika dia berada di bait suci dan melihat banyak sekali orang berjualan di halaman bait suci itu. Nah, dari beberapa contoh tentang kemarahan ini mungkin akhirnya kita jadi semakin bingung. Sebenarnya ada apa dengan kemarahan itu?
Sebenarnya marah itu boleh atau tidak sih? Mengapa Allah dan Yesus juga marah? Nah, teman-teman, sebelum kita mengambil kesimpulan, nah teman-teman, sebenarnya tidak semua kemarahan adalah dosa. Ada juga yang disebut dengan kemarahan kudus. Untuk membedakan antara kemarahan dosa dengan kemarahan kudus, maka kita perlu mengetahui motivasi di balik kemarahan itu. Kemarahan yang kudus adalah kemarahan yang muncul sebagai respons dari realitas yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dimotivasi oleh kasih. Nah, atau dengan kata lain, kemarahan kudus itu adalah kemarahan sebagai bentuk ekspresi kasih. Kemarahan atau murka Allah adalah sebuah ekspresi dari kasih. Kemarahan Allah muncul sebagai ekspresi kasih-Nya kepada manusia. Ketika manusia yang Dia kasihi melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, ketika manusia yang Dia kasihi melakukan apa yang tidak Dia kehendaki, maka Allah meresponsnya dengan murka. Dosa adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ketika manusia yang Dia kasihi melakukan dosa, maka Allah marah. Oleh sebab itu ketika Allah marah, Allah tidak berdosa. Karena Dia marah, karena Dia mengasihi kita. Dia marah sebagai bentuk, sebagai ekspresi dari kasih-Nya kepada manusia. Demikian juga ketika Yesus marah di bait suci. Dia marah karena kasih-Nya, karena cintanya terhadap rumah Tuhan dan kepada setiap manusia yang rindu datang beribadah kepadanya. Ketika itu halaman bait suci dipakai sebagai tempat untuk beribadah bagi orang-orang non-Yahudi. Pada waktu halaman bait Allah itu disalahgunakan oleh orang-orang dan berjualan di sana, dipakai untuk berjualan, maka orang-orang non-Yahudi tidak lagi bisa beribadah kepada Tuhan. Dan Yesus marah, merespons hal ini dengan marah. Berbeda halnya ketika kita marah, seringkali yang menjadi motivasi di balik kemarahan kita itu bukan karena kasih. Kita harus menyadari, kita harus mengakui bahwa dosa itu telah begitu dalam merusak kita, sehingga paham kita tentang kasih pun sudah rusak. Apa yang kita sebut sebagai mengasihi orang lain seringkali sebenarnya bukanlah kasih yang murni, melainkan kasih untuk kepentingan kita sendiri. Seringkali yang menyebabkan kita marah adalah karena realitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena hal itu mengganggu si saya ini, karena hal itu mengganggu si aku ini. Dalam PL diceritakan bahwa Kain marah kepada Habel karena dia tidak terima persembahan Habel itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dipikir-pikir, kenapa sebenarnya Kain harus marah? Bukankah apa yang dilakukan Habel itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan menerima persembahannya? Tapi Kain tidak terima, dia iri kepada Habel dan itu membuat dia marah. Dan sangat disayangkan bahwa Kain membiarkan kemarahan itu merasuk, menguasai dirinya, dan dia memberi kesempatan kepada iblis yang akhirnya membuatnya membunuh adiknya sendiri. Kisah pembunuhan ini dicatat sebagai pembunuhan yang pertama yang terjadi di Alkitab. Maka hal ini membuat kita menyadari bahwa betapa mengerikannya kemarahan itu jika tidak disertai dengan motivasi yang benar dan jika tidak dikelola dengan benar. Tidak heran Paulus di dalam Efesus tadi memperingatkan kita bahwa jika kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Bagi orang Yahudi, sebelum matahari terbenam itu menunjukkan sebuah kurun waktu di mana seluruh aktivitas dilakukan. Ketika matahari terbenam, itu artinya sudah malam dan orang-orang sudah berhenti melakukan aktivitas. Dengan mengatakan hal ini, Paulus ingin kasih tahu bahwa kalau kamu marah, jangan biarkan kemarahan itu tinggal terlalu lama di dalam hatimu.
Kalau kamu marah, jangan biarkan kemarahan itu berlarut-larut terlalu lama. Kalau kamu marah, ayo cepat-cepat selesaikan kemarahan itu. Karena dia tahu bahwa kemarahan itu bisa berpotensi membuat kita melakukan dosa. Dan dia tahu kalau kita membiarkan kemarahan itu berlarut-larut terlalu lama di dalam diri kita, maka itu artinya kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk menggunakan kemarahan kita supaya kita berbuat dosa. Kemarahan sesungguhnya berbicara mengenai apa yang terjadi di dalam hati kita. Maka jika kita marah, mari lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jangan biarkan kemarahan itu berlarut di dalam hatimu terlalu lama. Ekspresikanlah kemarahan itu dengan tepat. Ada orang yang marah dengan cara memendam kemarahan itu. Ada orang yang marah dengan membanting barang, memukul orang lain dengan mengucapkan kata-kata kasar. Kedua cara ini sama tidak sehatnya. Kalau kita memendam kemarahan itu di dalam diri kita sendiri, maka kemarahan itu berpotensi menimbulkan kepahitan, membuat kita balas dendam, dan itu artinya kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk menggunakan ekspresi kemarahan itu bagi hal-hal yang negatif dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kemarahan yang diekspresikan dengan membanting barang, memukul orang, ataupun mengucapkan kata-kata kasar juga tidak baik karena memberikan efek yang merugikan orang lain. Maka ketika kamu marah, mari kelola emosi kemarahan itu dengan sehat. Misalnya dengan tarik nafas panjang-panjang, dengan menulis di buku, atau kamu bisa berdoa dan mengungkapkan kemarahan itu kepada Tuhan. Yang kedua, evaluasi dan analisalah motivasi di balik kemarahan tersebut. Tanyakan kepada dirimu sendiri dan jawablah dengan jujur. Apa sih yang sebenarnya membuat saya marah? What do you have to be angry about? Apa sih yang begitu penting bagi saya yang membuat saya begitu defensif dan emosional? Apa sih yang sangat saya kasihi sehingga hati saya merasakan kemarahan ini? Ada seorang pendeta yang memiliki seorang anak remaja. Anaknya mengikuti persekutuan remaja di tempat pendeta ini melayani. Suatu kali ketika sedang berlangsung khotbah, anak pendeta ini malah mengeluarkan handphonenya dan bermain game. Hal ini diketahui oleh kakak pembina yang melayani di persekutuan remaja itu. Kemudian kakak pembimbing ini menegur anak remaja tersebut dan juga menyampaikan kepada papanya yang adalah pendeta di gereja itu. Sepulang dari gereja, anak ini dimarahin habis-habisan oleh papanya. Papanya katakan, kamu tahu kamu main game di gereja itu namanya tidak sopan terhadap Tuhan. Kamu tidak menghormati Tuhan dengan main game di gereja. Anaknya habis dimarahin oleh papanya. Dia marah karena sekilas sepertinya kemarahan ini seperti sebuah kemarahan yang kudus. Dia marah karena anaknya tidak menghormati Tuhan. Dia marah karena anaknya sedang bermain game ketika khotbah berlangsung. Sekilas kelihatannya ini seperti sebuah kemarahan yang kudus, bukan? Tentu kemarahan seperti itu kemarahan yang baik karena itu melanggar kekudusan Tuhan. Tapi setelah pendeta ini berdiam diri, mengambil waktu untuk menganalisa dan mengevaluasi perasaannya, ketika dia menanyakan kepada dirinya secara jujur, dia akhirnya mengakui hal apa yang membuatnya marah sebenarnya. Apa yang begitu penting bagi dirinya sebenarnya sehingga dia marah sedemikian rupa. Akhirnya pendeta ini mendapati bahwa sebenarnya yang membuat dia marah adalah karena dia merasa tidak punya muka di depan kakak pembimbing itu. Hal yang paling membuat dia marah sebenarnya adalah karena dia merasa harga dirinya terinjak-injak. Karena dia seorang pendeta di gereja itu, dia ngajarin jemaat untuk menghormati Tuhan, tetapi anaknya sendiri kedapatan bermain game ketika khotbah.
Sesungguhnya yang membuat pendeta ini marah bukan karena anaknya tidak menghormati Tuhan, tapi karena anaknya tidak menghormati statusnya sebagai pendeta. Contoh lain lagi, ada seorang siswa yang dikira nyontek oleh gurunya. Kemudian siswa ini langsung dibawa ke depan kelas dan dihajar oleh guru tersebut. Siswa ini kemudian membela diri dan berkata bahwa dia tidak nyontek. Nah, akhirnya teman-teman yang duduk dekat dengan siswa ini juga mengatakan bahwa dia tidak nyontek. Dia tidak sedang membuka buku catatan. Akhirnya guru ini minta maaf kepada siswa ini. Tapi siswa ini sudah terlanjur dihajar oleh gurunya di depan kelas. Anak ini tidak terima dan begitu marah kepada gurunya. Dia marah sekali kepada gurunya itu. Tapi sebenarnya marahnya bukan karena ketidakadilan yang terjadi pada dirinya, tapi lebih karena dia merasa dipermalukan di depan kelas. Ada ego dan pride yang begitu penting bagi dirinya yang membuat dia marah sedemikian rupa. Nah teman-teman, setiap kali kamu marah, mari tanyakan dengan jujur di dalam hatimu. Apakah ada bagian dari harga diri yang terluka? Apakah ada bagian dari keakuanmu yang tersinggung? Adakah hal yang kamu anggap begitu penting yang membuat kamu bereaksi dengan kemarahan? Coba tanyakan, pantaskah saya marah untuk hal ini? Setelah menanyakan demikian dan mendapati jawabannya, mari lakukan langkah yang ketiga. Jujur dan akuilah di hadapan Tuhan dan bertobatlah. Mintalah Tuhan untuk memenuhi hatimu dengan kasih-Nya dan mintalah Dia untuk memurnikan hati setiap kita. Mari minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa meneladaninya, supaya hati kita sejalan dengan hati-Nya. Jika kita marah kepada seseorang karena orang tersebut telah melukai keegoan kita, jika kita marah kepada seseorang karena harga diri kita sudah diinjak-injak oleh orang itu, mari minta anugerah Tuhan untuk memampukan kita memberikan pengampunan kepada orang itu. Jika kamu butuh bantuan untuk mengelola kemarahan tersebut, kamu bisa minta bantuan kepada konselor Kristen ataupun kepada cuantau ataupun kepada kakak pembina rohani. Ketika kamu mengelolanya, ketika kamu belajar untuk melepaskan pengampunan terhadap orang tersebut, maka kemarahan kamu bisa diredakan. Teman-teman, Allah menimpakan murka kepada Yesus demi setiap kita manusia berdosa. Yesus harus menanggung murka Allah yang begitu mengerikan, sampai-sampai Allah memalingkan wajahnya dari Yesus ketika dia disalib. Tapi ketika Yesus disalib, justru perkataan pertama yang dia ucapkan adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan karena kematian Kristus di kayu salib, kita semua mendapatkan kesempatan untuk hidup bagi Kristus. Karena kematiannya di kayu salib, Allah tidak lagi menimpakan murkanya atas dosa-dosa kita. Kita bisa hidup untuk Kristus karena kematian Kristus. Dan setiap kita yang sudah dihidupkan bersama dengan Kristus itu, Tuhan akan mampukan untuk mengampuni. Tuhan akan mampukan untuk memiliki hati yang penuh kasih dan kemarahan yang kudus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengelola kemarahan kita dengan baik, agar kita tidak berbuat dosa ketika kita marah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan. Jika kami masih bergumul di dalam area kemarahan ini, jika kami seringkali marah untuk hal yang tidak sehat, jika seringkali kemarahan kami membuat kami jatuh dalam dosa, ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengelola kemarahan kami dengan baik,
Dan biarlah kami boleh memberikan hati kami untuk Tuhan jamah, untuk Tuhan ubah, untuk Tuhan lembutkan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat kepada firman-Mu, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi, yang mau mengampuni. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami bawa setiap doa kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.